Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen, semester genap tahun 2023-2024, kelas MJ204. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, penyelesaian soal UTS, Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, di sini kita akan lihat soalnya dulu ya. Soalnya di sini adalah untuk pembahasan soal yang B, hitungan soal hitungan bobot 50%. Soal pertama, kita baca dulu ya. Berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Ini untuk data yang belum dikelompokkan. Datanya seperti ini. Terus pertanyaannya adalah A, kelompokkan data tersebut. Yang B, hitunglah ukuran jarak, varians, dan simpangan bakunya. Yang C, hitunglah tingkat squidness atau kemiringan dan tingkat kurtosis atau keruncingan. Yang keempat adalah gambarkan grafiknya dan jelaskan interpretasi Anda. Baik, di sini saya sudah membuat jawaban dari soal tersebut ya. Ini akan kita bahas bersama-sama. Oke. Di sini soal A itu kita disuruh mengelompokkan data. Di sini saya akan mengkelompokkan data dari yang terkecil hingga terbesar dulu ya. Jadi itu data terkecilnya adalah 30 dan data terbesarnya adalah 85. Yang kedua, kita akan menghitung ukuran jarak, varians, dan simpangan bakunya. Untuk menghitung jarak, varians, dan simpangan baku, ini kita akan memerlukan yang namanya tabel data frekuensi. Tabel data frekuensi. Untuk mengetahui tabel data frekuensi, kita perlu mencari dulu nilai range-nya, kelasnya, jumlah kelasnya, dan interval kelasnya. Di sini kita harus mengetahui dulu nih, N. N itu adalah jumlah data. Jumlah data itu adalah total semua data yang ada di sini. Jadi ini berapa jumlahnya? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, kita udah dapat nih. Jumlah seluruh datanya itu ada 31 atau N ya. N-nya itu 31. Selanjutnya kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimum itu adalah nilai yang paling besar. Nilai maksimum di sini adalah 85 dan nilai minimum di sini adalah 30. Untuk mencari rata-rata dari jumlah data yang di sini, itu kita rumusnya adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kita udah cari tadi kan, nilai maksimumnya adalah 85 dan nilai minimumnya adalah 30. Nah, baik, jadi di sini kita masukkan ya. Jadi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, yaitu 85 dikurang sama dengan 30, sama dengan 55. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,322 dikali log N. N-nya kita udah tahu nih, tadi 31, jadi kita masukkan. 1 ditambah 3,322 dikali log 31. Selanjutnya 1 ditambah 3,322 dikali log N. Log N itu adalah 1,49136. Setelah itu 1 ditambah 4,802. Ini dibulatkan ke atas, jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari interval kelas. Interval kelas itu rumusnya sigma. Interval kelas itu rumusnya R dibagi sigma K. R-nya kita udah dapat nih berapa? 55 di sini. Terus kelasnya berapa? 6. Jadi kita bagi 55 dibagi 6. Itu dapatnya 9,166. Ini dibulatkan juga ke atas, jadi 10. Dari data tadi kita akan membuat yang namanya tabel data frekuensi. Nah, di sini ada interval. Interval kelasnya kita dapat tadi berapa? 10. 10 ini dihitung dari batas awal atau batas ini pangkal nilai yang paling kecil, yaitu nilai minimum, dihitung 10. Jadi hitungnya dari 30 nih. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Itu sebanyak 6 kelas. Karena kita tadi dapat K-nya itu adalah 6. Jadi
Di sini 30 sampai 39. Terus kita lanjutkan lagi hitung dari 40 sampai 49. Terus kita hitung lagi dari 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan terakhir itu 80 sampai 89. Kenapa sampai 89 aja? Kenapa nggak sampai 90 sampai 99? Karena itu tadi, kita dapat kelasnya adalah 6. Jadi kita sesuaikan itu adanya 6 kelas ya. Selanjutnya kita akan membahas mengisi frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah data yang ada di rentang interval. Jadi dari 30 sampai 39 itu ada berapa jumlah datanya? Kita bisa lihat dari tabel pertama, yaitu misalkan di sini ada kelas pertama nih 30 sampai 39. Oke, kita cari nilai datanya. Oh, ada nih 31. Oke, selanjutnya ada lagi nih 32. Selanjutnya ada 35. Oh, oke, 3. Terus nggak ada lagi nih. Karena kita batas maksimumnya kan yang di kelas pertama itu 39. Jadi 40 nggak masuk. 40 masuknya ke kelas kedua. Jadi berarti kesimpulannya frekuensi di kelas pertama, interval pertama itu ada 3 data. Atau 3 frekuensi. Frekuensinya ada 3. Selanjutnya sama untuk ke interval 40 sampai 49 kita cari juga itu ada 10, 50 sampai 59 ada 7, 60 sampai 69 ada 5, 70 sampai 79 ada 4, dan 80 sampai 89 itu ada 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau X. Nilai tengah ini sebenarnya mudah mencarinya. Yaitu kita tinggal tambahkan aja. Ini data interval pertama nih misalnya. Ini kan ada 30 sampai 39. Nah, ini kita tambahkan. Jadi 30 ditambah 39 dibagi 2. Itulah dapat nilai tengahnya. Jadi 30 tambah 39 itu 69. 69 dibagi 2 itu adalah 34,5. Untuk yang selanjutnya juga seperti itu. Kelas kedua itu 40 sampai 49. Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2 dapatnya 44,5. Dan seterusnya sampai kelas ke-6, yaitu 80 sampai 89. Jadi 80 ditambah 89 dibagi 2, dapatnya 84,5. Udah dapat nih. Selanjutnya kita mengukur jarak. Jarak itu R. Rumusnya nilai tengah kelas akhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Kita udah dapat nilai tengah kelas akhirnya berapa? 84,5. Terus nilai tengah kelas pertamanya berapa? 34,5. Kita kurangkan. Jadi 84,5 dikurang sama 34,5 dapatlah range-nya 50. Baik, selanjutnya kita akan mencari varians. Nah, sebelum mencari varians, kita juga akan melengkapi data tabel frekuensinya, yaitu kita akan mencari data fx, x kuadrat, fx kuadrat, x min x bar, x min x bar kuadrat, dan f dikali x min x bar kuadrat. Kenapa kita mencari data ini? Karena untuk mendapatkan varians itu rumusnya adalah sigma f dikali x min x bar kuadrat dibagi dengan n. Jadi kita harus mencari dulu datanya sampai ke f dikali x min x bar kuadrat di sini ya. Kita udah dapat 3 data nih tadi. Kita dapat intervalnya, kita dapat frekuensinya, kita dapat nilai tengahnya atau x-nya. Sekarang kita akan mencari fx. Fx di sini adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi kita tinggal kalikan aja ya. 34,5 dikali 3 dapatnya 103,5, 10 dikali 44,5 dapatnya 445, 7 dikali 5 4,5 itu dapat 38,5, 5 dikali 6 4,5 dapatnya 32,5, 4 dikali 4 kali 74,5 itu dapatnya 298, dan 2 dikali 84,5 itu dapatnya 169. Selanjutnya kita mencari x kuadrat. X kuadrat data x-nya kita udah dapat nih, 34,5. Kita kuadratkan, 34,5 kuadrat itu hasilnya 1190,25. Selanjutnya sama, untuk data selanjutnya juga gitu, 44,5 kuadrat itu hasilnya 1980,25. Seterusnya sampai 84,5 ya. Terus kita cari data fx kuadrat. Fx kuadrat itu frekuensi dikali dengan x kuadrat.
Ini datanya udah ada, kita tinggal kalikan saja ya teman-teman ya. 3 dikali 1, 190,25. Dapat hasilnya 3.570,75. Begitu juga untuk data selanjutnya sampai habis ya. Nah, untuk mencari X min X bar, kita nggak tahu nih, X bar itu berapa, nilainya berapa. Di sini kita bakal cari dulu. X bar itu rumusnya, sini kita lihat ya. Rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Oh, tadi kita udah cari nih. Sigma Fx-nya berapa nih? Sigma Fx itu adalah jumlah seluruh dari data Fx-nya. Jadi 103,5, 445, 381,5, 322,5, 298, dan 169 ini kita tambahkan. Dapatlah namanya sigma Fx, yaitu 1719,5. Terus sigma F. Sigma F-nya itu kita tadi udah dapat nih frekuensinya. Di kelas pertama ada 3, di kelas kedua ada 10, kelas 3 ada 7, di kelas keempat ada 5, di kelas ke-5 ada 4, dan kelas terakhir, kelas ke-6 itu ada 2. Kita jumlahkan nih. Berarti 3 ditambah 10, ditambah 7, tambah 5, tambah 4, tambah 2 nih. Berapa? 31. Oke. Kita simpan. Kita masukin ke dalam rumus. Rumus untuk mendapatkan X bar. X barnya sigma Fx dibagi sigma F. Berarti sigma Fx-nya berapa nih? 1719,6 dibagi sama sigma F. Sigma F-nya berapa? 31. Jadi dapatnya hasilnya 55,46. Nah, udah dapat nilai X barnya, berarti kita akan mencari nilai X min X barnya. Jadi X-nya itu adalah nilai tengah yang udah kita dapat tadi 34,5, kita kurang sama X bar. X barnya berapa sih? 55,46. Oke, kita kurangin 34,5 dikurang 55,46. Dapatnya minus 20,96. Dan sampai selanjutnya ya, data selanjutnya juga 44,5 dikurang 55,46, terus 54,5 dikurang 55,46, sampai data terakhir yaitu 84,5 dikurang 55,46. Data selanjutnya kita akan mencari X min X bar kuadrat. Oke, kita udah dapet nih nilai X min X barnya. Tinggal kita kuadratin aja. Oke, min 20,96. Kita kalikan dengan min 20,96. Dapat hasilnya 439,3216. Untuk yang data selanjutnya juga seperti itu ya, berkelanjutan. Oke, sampai ke terakhir nih, yaitu nilai Fx min X bar kuadrat. Udah kita dapat ini nilai X min X bar kuadratnya, kita kalikan dengan frekuensi di kelasnya. Jadi nilai X min X barnya kuadratnya itu ada 439,3216, kita kalikan sama yang ke depan sama frekuensinya, yaitu 3. Jadi dapatlah hasilnya 1317,9648. Untuk data yang selanjutnya juga seperti itu ya, sama ya, 120,1216 kita kalikan sama 10, dapatnya 1201,216. Sampai kelas terakhir yaitu 843,3216 dikali dengan 2, dapatnya 1686,6432. Oke, udah kita simpan dulu nih, kita keep dulu datanya, terus kita balik ke rumusnya. Apa sih rumus varians? Varians itu lambangnya, simbolnya adalah X kuadrat. Jadi, X kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar kuadrat. Oh, kita tadi udah ada deh. Data F dikali X min X bar kuadrat. Dia minta sigmanya nih, berarti jumlah seluruh data dari Fx min X bar kuadrat. Bener kan? Nah, dari data yang sini, kita jumlahkan semuanya, itu dapatnya 60,9696,9696 ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Oke, varians atau X kuadrat sama dengan 6 jumlah dari sigma F tadi ya, sigma dari F dikali X min X bar kuadrat, yaitu 6070,96 dibagi dengan N-nya adalah 31, sama dengan dapatlah hasilnya 195,837. Itu untuk nilai variansnya.
Selanjutnya kita juga disuruh mencari nilai simpangan baku atau S. Simpangan baku itu rumusnya akar dari varians. Jadi variansnya kita udah dapat tadi 195,837, itu kita tarik akar. Jadi akar dari 195,837 itu dapatlah simpangan bakunya sebesar 13,99. Yang terakhir itu kita mencari tingkat, belum terakhir nih, nomor yang C. Tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosius atau keruncingan. Nah, untuk mencari tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis ini, kita memerlukan data yang namanya X min X bar pangkat 3 dan X min X bar pangkat 4. Untuk skewness, itu kita mencari dengan yang pangkatnya 3. Kalau untuk kurtosis itu yang untuk pangkatnya 4. Jadi kita akan mencari lagi meneruskan dari data yang kita dapat tadi ya. Ini X min X bar pangkat 3, yaitu nilai yang pertamanya itu minus 9.208,180. Untuk yang data keduanya itu minus 1316,532. Terus data ketiga itu minus 0,884736. Yang keempat 438,763. Yang ke 56902,411. Yang terakhir itu 24490,05. Kita meneruskan dari data yang terakhir yang kita dapat, yaitu data dari X min X bar kuadrat. Selanjutnya akan kita cari adalah F dikali X min X bar pangkat 3. Kita tinggal sama ya, tinggal kita kalikan sama frekuensinya yang sebelumnya. Untuk data yang X min X bar pangkat 4-nya juga seperti itu, sama. Selanjutnya kita akan mencari tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis. Nah, diketahui X-nya itu 59,5. 59,5 ya. Nah, untuk S-nya itu 13,99. Dari mana nih dapat X 59,5? X 59,5 ini kita dapat dari nilai data ini. Nih, dari sigma F dibagi semua data. Jadi, sigma F-nya berapa nih? Berarti seluruh data yang ini kita bagi sama 6. Dapatlah hasilnya 59,5. Ya. S-nya berapa? Oh, tadi udah ada kok simpangan bakunya berapa? 13,99. Baik, kita cari skewness atau tingkat kemiringan. Oke, rumus kemiringan yaitu SK sama dengan alpha 3 sama dengan sigma FI dikali dalam kurung XI min X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Oh, kita udah dapet nih nilai sigma Fx F dikali X min X bar pangkat 3-nya berapa? Ini nih. Oh, udah kita cari tadi kan. Ini kita masukin 39.487,46 dibagi dengan N. N-nya berapa tadi? 31. Oke, 31 dikali S-nya. S-nya pangkat 3. S-nya kita dimasukin 13,99 pangkat 3. Jadi nilainya selanjutnya itu 39.487,46 dikali 31 dikali 2738,12. Ini kita dapat hasilnya 39.487,46 dibagi 84.881,85 itu nilai kemiringannya 0,465. Selanjutnya kita akan mencari kurtosis atau keruncingan. Nah, nilai kurtosis. Nilai kurtosis adalah rumusnya adalah sigma F dikali X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Kita udah dapat nih sigma F dikali X min X barnya tadi pangkat 4. Kita masukkan. Jadi 2704.769,74 dibagi 31 dikali 13,99 pangkat 4.
704.769,47 dibagi 31 dikali 38.306,35. Dapat hasilnya sama dengan 2,277. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang grafik. Oke, dari data yang dihasilkan kita dapat melihat bahwa distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri. Maka distribusi ini disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Gimana cara bikin daftar ininya, nilai apa? Grafiknya. Kita lihat dari data pertama. Data pertama yang tadi yang hanya berisikan nih, data interval, frekuensi, dan nilai tengah. Ini sudah kita bisa mendapatkan yang namanya grafik spiness-nya. Nih, kita masukkan grafik. Udah kelihatan nih bentukannya. Oke, ini panjang ekornya lebih ke kanan daripada yang ke kiri. Jadi, ini distribusinya disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Itu ya, teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya ya. Soal kedua. Berikut merupakan histogram mengenai hasil ujian tengah semester statistik ekonomi dan bisnis dari 80 siswa, 80 mahasiswa. Udah dapat nih datanya. Terus ditanya nih, dari data histogram tersebut Anda diminta untuk menganalisis apakah kurva simetris atau tidak. Jika tidak, menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Jelaskan analisa Anda menggunakan hitungan statistika. Oke, sebenarnya dari histogram ini, grafik histogram ini kita sudah bisa melihat ya, bagaimana panjang ekornya. Itu panjang ekornya itu lebih panjang ke kiri, sehingga grafik ini tidak simetris. Tidak simetris, dan mencengnya itu menceng ke kiri. Oke, kita bahas. Nah, dari data yang diperoleh, kita dapat mengetahui bahwa kurvanya tidak simetris. Karena sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Ya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu titik, pada salah satu sisi, dan kurvanya akan melenceng. Nah, dari data histogram tersebut kita dapat mengetahui bahwa data memiliki kemencengan ke kiri atau negatif karena jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi tersebut disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Gimana sih kita bisa tahu? Nah, kita di sini bakal membuat data statistiknya. Untuk membuat data statistik, kita hanya memerlukan 3 data, yaitu interval, frekuensi, dan nilai tengah. Kita dapat mengetahui dari soalnya tadi ya, intervalnya itu kita sudah tahu. Ini interval 30 sampai 39 ini interval. Frekuensinya itu yang 2, 6, 10, 18 dan 24. Tinggal kita mencari X-nya. Baik. Dari data kita sudah dapatkan intervalnya 30 sampai 39 dan ada berapa kelas ini? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas. Oke. Selanjutnya frekuensinya kita udah dapat juga dari data ya. Itu ada 2, 6, 10, 18, 24, 12, dan 8. Nah, tinggal kita mencari nilai tengah. Nilai tengahnya itu sama seperti data kita awal tadi. 30 ditambah 39 dibagi 2, dapatnya 34,5. Seterusnya sampai data terakhir yaitu 90 sampai 99. Berarti 90 ditambah 99 dibagi 2, dapatnya 94,5. Baiklah, dari sini akan kita buat menjadi lebih mudah, yaitu dengan grafik poligon. Oke, penarikan grafik dari data. Jadi seperti ini ya, dari data yang kita dapatkan tadi, itu kita lihat di sini bahwa ekornya itu lebih panjang ke kiri daripada ke kanan. Jadi, bahwa data ini itu tidak simetris, karena kalau simetris dia sama, yaitu data panjang ke kanan dan ke kirinya itu sama. Nah, jadi data ini tidak simetris dan memiliki kemencengan negatif diketahui dari panjang ekor yang lebih ke kiri. Baiklah. Oke, selesai. Habis ya.
Baiklah, itulah penyelesaian atau penjelasan mengenai soal B, hitungan soal ini dari UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis. Saya akhiri presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa membantu dan bisa membuat kita semua mengerti tentang statistika ekonomi dan bisnis. Baiklah, saya Maftuka, saya undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.